Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diperkenankan, kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Nah, pagi yang baik ini mari sediakan hati kita, sediakan hidup kita bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Terima kasih untuk kemurahan-Mu, kebaikan-kebaikan-Mu yang kami nikmati. Dan pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu kemurnian hati. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 16 ayat 2 dan ayat 3. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang kemurnian hati bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang. Karena kalau kita melihat bagian kebenaran firman Tuhan ini, setiap orang punya pandangan tentang dirinya. Setiap orang punya pandangan tentang hatinya. Nah, pandangan setiap orang sebenarnya sifatnya apa? Sifatnya relatif. Karena dengan jelas firman Allah berkata, segala jalan orang bersih menurut pandangannya sendiri. Menunjukkan kepada keakuan, keegoisan dari manusia itu sendiri. Menunjukkan kepada apa? Cinta akan diri sendiri. Menunjukkan kepada satu sifat egosentris yang berpusat kepada diri sendiri. Sehingga apa? Banyak orang tidak mau, bahkan sulit untuk apa? Menerima penilaian dari orang lain. Nah, itu sebabnya firman Allah menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Tuhanlah yang apa? Menguji hati. Tuhanlah yang menguji batin. Tuhan yang melihat hati dan batin kita. Dan penilaian Tuhan atas hati dan batin kita adalah penilaian yang absolut. Tidak ada satupun kita yang bisa berdalih. Tidak ada satupun kita yang bisa berbantah dari penilaian Tuhan akan kemurnian dari hati kita masing-masing. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan kita mau belajar bersama-sama. Hal yang pertama, Tuhan menguji kemurnian hati melalui situasi dan keadaan yang terjadi. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita perlu menyadari bahwa untuk melihat kemurnian hati dari umatnya, untuk melihat kemurnian hati daripada orang-orang yang percaya kepadanya, maka Tuhan selalu menggunakan segala kondisi. Tuhan selalu menggunakan segala keadaan. Tuhan selalu menggunakan segala situasi yang sulit, yang tidak menyenangkan, untuk melihat sejauh mana kemurnian hati umatnya. Di dalam kitab Ulangan pasal 8 ayat yang kedua, firman Allah berkata, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak.
Jadi Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kalau kita melihat, untuk melihat kemurnian hati dari umatnya, dari orang-orang yang percaya kepadanya, Tuhan menggunakan apa? Segala situasi, kondisi, keadaan yang apa? Tidak menyenangkan, yang sulit, yang sukar. Dan itu Tuhan lakukan kepada orang-orang Israel. Untuk melihat, untuk mengetahui apa yang ada di dalam hati. Nah itu sebabnya Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kadangkala Tuhan menggunakan segala situasi, segala kondisi, segala keadaan untuk melihat kemurnian dari hati setiap kita, orang yang percaya kepadanya. Apakah benar-benar hati kita adalah hati yang murni di dalam kita mengiring dan melayani Tuhan? Yang kedua, Tuhan menguji kemurnian hati melalui respon terhadap firman Tuhan. Nah, di dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-12, firman Tuhan menjelaskan demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita harus sadar bahwa menjalani kehidupan ini, setiap waktu, setiap saat, ketika kita membaca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, mari kita mau sadari bahwa firman Tuhan bertujuan untuk apa? Memurnikan setiap kehidupan kita, memurnikan hati kita. Dengan jelas dia, firman Allah itu apa? Lebih kuat dan lebih tajam dari apa? Dari pedang bermata dua manapun, yang apa? Yang mau memurnikan setiap hati kita. Nah itu sebabnya kembali kepada diri kita masing-masing. Tergantung kepada diri kita masing-masing. Kita meresponi firman Tuhan dengan benar atau tidak. Kita sadar bahwa kadangkala firman Allah itu begitu menusuk. Tujuannya supaya memurnikan hati kita. Tetapi apa? Kita salah merespon firman Allah. Tuhan mau supaya hidup kita semakin murni. Hati kita semakin dimurnikan. Tapi kalau kita salah meresponi firman Tuhan bagi kita, maka apa? Hidup kita, hati kita akan sulit untuk dimurnikan. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, mari kita mau belajar merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, menanggalkan segala keakuan, keegoisan kita. Supaya apa? Supaya setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita baca, itu boleh apa? Itu boleh memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita, sehingga kehidupan kita semakin hari semakin layak dan berkenan di hadapan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Firman Tuhan sudah kami dengar. Biarlah firman itu jadi rema, jadi berkat di dalam hidup kami. Sepanjang hari ini Tuhan tolong kami, supaya kami hidup di dalam kemurnian hati. Dan dengan kami belajar hidup di dalam kemurnian hati, hidup kami senantiasa boleh memuliakan akan Engkau. Inilah doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami sepanjang hari ini. Dan kami yakin penyertaan Tuhan sempurna kami nikmati di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami melangkah di hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.